Setiap hari ada ratusan ribu, ribuan ya. Setiap hari ribuan orang musafahah sama pengusaha Abah. Dan Abah tidak pakai masker, tidak pakai. Alhamdulillah beliau. Nah, itu salah satu karomah. Jadi wujud Syekh Abdul Qadir Jailani zaman ini adalah pengusaha Baos. Itu. Gitu ya. Jadi semua yang ada di buku ini juga, ini semua adalah terinspirasi dari beliau, dari maklumat-maklumat beliau, kumpulan maklumat-maklumat beliau, kemudian juga bimbingan beliau selama ini ya kepada kita, lahirlah buku ini gitu. Jadi isinya sebenarnya ini adalah lebih kepada apa yang sudah diajarkan, dibimbingkan oleh guru mursyid kita pengusaha Baos itu. Jadi intinya kalau kita mengamalkan ya, kalimat la ilaha illallah, ditalkinkan itu divaksinkan, itu bahasa ininya sekarang ya, divaksinkan ke dalam diri kita dengan cara benar, dengan ahlinya gitu ya, maka dia akan membentengi diri kita dari segala macam virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Para pemirsa, ikhwan wal akhwat, khususnya dan umumnya umat Islam, pertama-tama perkenalkan diri saya. Saya adalah Mahmud Johnson Al-Maghribi, Wakil Talqin Hadratus Syekh Pengusaha Abah Aos Qaddasallahu Sirah, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, silsilah ke-38. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada tim Employee of Allah yang memberikan meminta kepada saya waktu sedikit untuk wawancara terkait dengan buku ya, buku yang pernah saya tulis. Ini bukunya berjudul La Ilaha Illallah Vaksin Virus Corona. Buku ini terinspirasi dari buku pengusaha Abah Aos yang berjudul Lautan Tanpa Tepi, yaitu salah satu isinya adalah tidak ada penyakit yang mematikan dan obat penangkal segala jenis virus, segala jenis penyakit ya. Buku ini saya kasih judul La Ilaha Illallah Vaksin Virus Corona. Nah, terkait dengan buku ini hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Ini buah dari pandemi COVID-19 ya. Sejak bulan akhir tahun 2019 ya, selama tahun 2020 itu COVID-19 mulai melanda bangsa Indonesia dan semua lapisan masyarakat ya, semua lapisan masyarakat, baik itu sosial, ekonomi, ya, budaya, semuanya diatur ya sama COVID-19. Pengajian-pengajian tutup, rumah-rumah ibadah juga tutup gitu. Aktivitas beribadah di rumah-rumah Allah juga tidak ada, ditiadakan gitu ya. Sehingga benar-benar dia mengatur kehidupan umat manusia sedunia. Nah, atas kerisauan itulah maka saya setiap malam selesai sholat Qiyamul Lail ya, itu saya menulis dan menerbitkannya di medsos ya, Facebook gitu. Setiap satu tulisan itu saya terbitkan setiap malam gitu ya. Itu topik-topiknya itu terkait dengan bagaimana kita harus mempertahankan diri, menjaga iman, Islam dan ihsan terkait dengan pandemi ya. Pandemi itu wabah penyakit yang melanda dunia. Sebenarnya wabah penyakit ini bukan hanya sekarang, tapi dulu sudah sering terjadi ya. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar juga pernah terjadi. Kemudian juga di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani juga penyakit taun juga pernah terjadi juga ya. Nah, jadi sekarang ini di zamannya Tuan Syekh
Abah Aos juga terjadi penyakit itu ya, penyakit taun yang memang pada ini adalah jenis virus baru sehingga belum ditemukan obatnya ketika itu ya, vaksinnya belum ada gitu. Jadi tidak ada upaya dari umat manusia selain menghindarinya gitu ya. Untuk menghindarinya kemudian seluruh dunia pemerintah membuat peraturan-peraturan untuk membatasi pertemuan-pertemuan atau perkumpulan-perkumpulan, dibatasin semua itu, termasuk di Indonesia. Dan imbasnya kepada ibadah gitu. Ibadah kita selaku umat Islam terganggu gitu. Nah, apakah iman kita kemudian akan tergerus dengan makhluk itu? Padahal di dalam Al-Quran sudah jelaskan, apalagi di Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Tanbih itu sudah masuk dalam Tanbih bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah daripada makhluk-makhluk lainnya, termasuk virus, termasuk COVID-19. Kita lebih mulia, tapi kita seakan-akan diatur oleh virus gitu ya. Nah, buku ini hadir dengan rasa gelisah gitu, karena virus ini bisa menggerus iman gitu ya. Nah, sehingga muncullah ide-ide tulisan-tulisan yang intinya ingin bersama dengan guru agung kita, pengersah Abah Aos, untuk menjadi jundullah, tentara-tentara Allah yang tetap memakmurkan masjid-masjid di tengah pandemi seperti itu ya, tetap memakmurkan masjid-masjid dan jundullah tentara-tentara Allah yang menjaga iman, tetap menjalankan aktivitas pengajian-pengajian, sholat-sholat yang sudah disyariatkan, termasuk sholat Idul Fitri, Idul Adha itu. Nah, di tempat saya, alhamdulillah, di masjid tempat saya tidak pernah ditutup dan tidak pernah berhenti kegiatan ibadah di tempat saya itu. Nah, kenapa begitu yakin? Karena di dalam ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ajaran pokoknya adalah zikir ya, zikir, kalimat terbaik yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi sebelumnya ya. Kata Nabi, Abdulu makultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat terbaik. Dan firman Allah dalam hadis qudsi, kalimat la ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa mengucapkannya maka dia masuk dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku maka dia aman dari sisaku. Itu kalimat la ilaha illallah. Dan juga kalimat la ilaha illallah adalah penangkal dari serangan iblis ya. Ketika iblis bersumpah di hadapan Allah akan menggoda, akan mendatangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Nah, kita dengan kalimat la ilaha illallah itu kita membentengi diri dari segala macam virus, baik itu lahiriah maupun batin gitu ya. Ya. Termasuk COVID-19, membentengi diri dari segala macam virus dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalimat la ilaha illallah ini bukan kalimat yang sekedar diucapkan ya, sekedar diucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, semua orang bisa mengucapkan gitu. Termasuk juga non-muslim ya, orang bukan Islam bisa mengucapkan. Saya ngajar di kampus itu sering saya ulang-ulang ketika saya ngajar tentang bab syahadatain ya, 2 kalimat syahadat. Mereka juga mengucapkan. Setelah mereka mengucapkan, saya tanya, apakah Anda dengan begitu menjadi Islam? Tidak. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul tidak berpengaruh sama sekali bagi mereka yang tidak meyakininya gitu. Jadi rukun dari kalimat itu diucapkan harus dengan suara ya, bil lisan, dan harus ditetapkan dengan hati gitu kalimat itu. Nah, tidak ada cara lain untuk menanamkan kalimat itu kecuali dengan talqin ya. Kalimat itu ditalkinkan itu diajarkan, ditalkin zikir, mengajarkan zikir gitu. Jadi talqin itu supaya kalimat la ilaha illallah berfaedah secara sempurna. Karena wakana zikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin, tidak akan bermakna zikir la ilaha illallah itu dengan sempurna ya, kecuali dengan zikir, dengan ditalkinkan gitu. Nah, ini kalimatnya harus ditalkinkan oleh siapa yang menalkinkannya? Oleh ahlinya. Karena perintah Rasulullah SAW, lakinu mautakum bikasratin qauli la ilaha illallah, itu adalah kepada ahlinya gitu. Kepada ahlinya. Ahlinya dalam hal ini adalah mursyid ya. Mursyid dalam hal ini adalah pengersah Abah Aos qaddasallahu sirrah, mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya, silsilah ke-38.
Jadi harus ahlinya yang menanamkan kalimat itu. Kenapa harus ahlinya? Kalimat la ilaha illallah harus diambil dari jiwa yang telah suci selain daripada Allah, mulut yang sudah suci selain daripada Allah, bukan diambil dari kita baca, dari kita dengar di televisi atau dari mulut orang awam, tapi dari lisan orang ya, atau manusia yang sudah suci, batinnya suci, jiwanya dari selain daripada Allah. Nah, itu diambil bibit kalimat itu, ditalkinkan ke dalam diri. Kata pengesabah, talkin itu proses memasukkan cahaya la ilaha illallah ke dalam jiwa kita, ke dalam raga, jiwa dan raga ya, termasuk kulit, daging, sumsum sampai ke ruh kita yang. Nah, itu yang itu memasukkan cahaya la ilaha illallah dengan proses talkin. Jadi ketika la ilaha illallah itu ditalkinkan oleh ahlinya dengan tata caranya yang diajarkan oleh Rasulullah, sebagaimana diajarkan pada para sahabat ya, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain ketika berada di dalam Ka'bah. Nah, dengan begitu maka kalimat la ilaha illallah akan menjadi benteng. Ya, benteng. Bahkan kata Allah, dari siksaku. Jadi ini pandemi ini juga bisa juga, kalau kata pengesabah, kalau bagi orang beriman ujian ya. Kalau bagi orang kafir ya siksaan, azab gitu. Nah, jadi kata Allah tidak akan kena azab orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan cara benar. Seperti itu ya. Nah, makanya dengan membentengi diri dengan kalimat la ilaha illallah, makanya la ilaha vaksin virus corona. Maka kita tidak akan kena virus. Kata pengesabah, virus tidak akan berani mendekat, kalaupun mendekat tidak akan kena, kalaupun kena tidak akan mudarat. Gitu ya. Nah, kenapa begitu yakin? Karena selain talqin zikir, setelah ditalqin zikir, mengamalkan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah itu ada amaliyahnya, amaliyah mursyid ya. Di antaranya doa-doa ya, kemudian amaliyah sholat, khotaman, hizib-hizib ya, kemudian manakiban itu. Nah, kalau itu semua diamalkan, amaliyah mursyid itu secara full, guru agung kita telah menjamin tidak akan kena COVID. Ya, kalau itu semua diamalkan secara sempurna, amaliyah mursyid. Buktinya guru kita bisa lihat di mana-mana semua tutup, semua dilarang berkumpul, tapi di tempat kita sini di Raudhah Taman Surga ya, madrasah Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa tidak pernah tutup dan tidak pernah ada yang pakai masker, ribuan jutaan orang ya. Tidak pakai jarak tapi harus jaga jarak, tidak pakai jaga jarak tapi harus rapat jarak itu. Nah, setiap hari ada ribuan ya, setiap hari ribuan orang musafahah sama pengusaha Abah, dan Abah tidak pakai masker, tidak pakai. Alhamdulillah beliau. Nah, itu salah satu karomah. Jadi wujud Syekh Abdul Qadir Jailani zaman ini adalah pengusaha Aos. Itu. Gitu ya. Jadi semua yang ada di buku ini juga, ini semua adalah terinspirasi dari beliau, dari maklumat beliau, kumpulan maklumat beliau, kemudian juga bimbingan beliau selama ini ya kepada kita, lahirlah buku ini gitu. Jadi isinya sebenarnya ini adalah lebih kepada apa yang sudah diajarkan, dibimbingkan oleh guru mursyid kita, pengusaha Aos itu. Jadi intinya kalau kita mengamalkan ya, kalimat la ilaha illallah ditalkinkan itu divaksinkan, itu bahasa ininya sekarang ya, divaksinkan ke dalam diri kita dengan cara benar, dengan ahlinya gitu ya, maka dia akan membentengi diri kita dari segala macam virus. Karena Al-Quran itu kan sifat penyembuh ya. Al-Quran itu adalah penyembuh, dan kalimat la ilaha illallah itu Al-Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad. Jadi la ilaha illallah itu adalah Al-Quran gitu. Jangankan satu kalimat ya, yang membawa kalimat yang sangat agung, kemudian memiliki makna yang sangat agung. Satu huruf saja kata pengesabah Al-Quran itu Al-Quran. Nah, jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sama dengan kita membaca Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, nah, fastami'u lahu, dengarkan dengan wansitu dan perhatikan dengan baik gitu.
Jadi ketika ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedang membaca Al-Quran. Perintah Allah ketika Al-Quran dibacakan kepada kalian, pastami, dengarkan, perhatikan dengan la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, tapi itu tadi kalimat la ilaha illallah yang ditalkinkan oleh ahlinya. Seperti itu. Ini inti dari buku itu ya. Seperti itu. Ya mungkin cukup ya, cukup. Mungkin itu penjelasan saya dari inti daripada isi buku ini. Ya semoga buku ini bermanfaat ya. Saya persembahkan kepada Guru Agung kita Pengesah Baos, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, agar lebih yakin lagi dengan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya, dan umumnya kepada umat Islam yang saat ini seakan-akan galau ya, kalau bahasa orang yang berzikir, yang senang berzikir tidak akan pernah takut mati. Barusan sahur Abah ya, sabda Abah, orang yang sudah ditalkin zikir tidak akan dikejar mati, tapi dikejar hidup, gitu ya. Orang yang sudah ditalkin zikir tidak akan dikejar mati, tapi dikejar hidup. Kenapa? Karena ditanamkan kalimat yang maha hidup. Dan zikir kita dua, zikir jahar dan zikir khofi. Zikir jahar itu dengan lisan jelas, zikir khofi dengan samar, disimpan dalam hati. Nah zikir khofi ini tidak akan hilang, dia akan melengket, menyatu di dalam ruh kita, jiwa kita. Walaupun jasad kita mati, jiwa kita tidak pernah mati, dan dia bersama dengan kita terus. Maka itu dikejar hidup. Kita tidak akan pernah mati lagi, kata Abah, kalau sudah ditalkin zikir. Alhamdulillah. Kiranya cukup sekian, semoga ada manfaatnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.